tutup oke. Nah ini ntar dulu siko sini siko balik ya, di sini siko di sini siko. Wah, Dua bisa buka. Nah, ini yang remote main yang remote ring kira dulu. Oke sekarang ya oke ini ada dua taruh sini siko dan di sini siko. Jadi sini siko oke tuang deh tuh dua pindah coba buka tapi kok dua nama kau siapa? Hah? Nama kau siapa? Randy. Terus lagi ini anak siapa? Irham. Kalau 7 kali 7 tambah 7 berapa? 7 kali 7 tambah 7 dan tidur sekali. Makin dalam makin relax sekali. Terus rasakan, bayangkan, makin Anda merasakan dan membayangkan nikmat nyata dalam pikiran Anda semakin rileks sekali dan semakin rileks sekali. Ya, sekarang dengarkan sugesti Om ya, makin lama makin rileks. Dengarkan setiap hitungan buat kau semakin lama semakin dalam sekali ya. Om hitung 5 sampai 1 membuat kamu semakin nyaman sekali, oke? Dengar yang kepala. Oke. 5. Bagus, 4, makin dalam lagi. 3, makin rileks lagi. 2, ketika 1 Anda tidur sangat pulas sekali dan sampai tidur. Oke. W, tadi sudah dihipnotis Om, lama-kelamaan kamu nanti tubuh lagi ya, sehat, segar, semangat lagi yo, jadi yang rajin ya, dan rokoknya dikurangi. Mulai sekarang kamu adalah anak yang baik ya. Om hitung 1 sampai 3, nanti ketika hitungan ketiga kamu sangat sehat, normal, kuat sekali dan tidak ada rasa cemas lagi sama Om. Oke, ngerti? Nanti 1, bagus, makin kuat, makin sehat. 2, tambah sehat lagi, tambah semangat lagi. Ya, makin dengar ngomong dan 3 bangun. Enak segar. Nah oke. Hipnosis yang sering dilakukan oleh para pelaku kejahatan dengan yang kita lakukan sekarang. Oh, jadi sebenarnya hipnotis katanya yang sering ini booming di masyarakat itu, hipnotis itu sebenarnya orang yang memberi sugesti. Kayak saya kemarin menghipnotis orang itu namanya saya itu hipnotis. Sedangkan yang menerima sugesti itu namanya sugestor. Orang yang menerima sugesti itu sugestor. Terus ilmunya itu sendiri hipnosis. Nah, yang sering tadi Pak Eko bilang gimana yang terjadi di masyarakat, katanya terjadi di masyarakat. Sebenarnya itu murni penipuan. Itu sering terjadi. Pak, keluarga saya dikena hipnotis. Di mana? Di sana. Misalkan di pasar kan, gimana caranya? Diajak naik mobil, terus lagi dibilang ini mau naik ini apa? Dia ini dipanggil ibu untuk ini ngasihkan ini karena ibu balik dari haji kayak itu kan. Padahal itu nipu, betul-betul nipu. Kalau hipnotis sebenarnya ya, dia ini penggalian potensi diri, artinya bagaimana mensugesti orang itu bisa nerima. Kalau orang itu tidak bisa menerima, tidak bisa dilakukan. Nah biasanya sering terjadi melalui via telepon kan. Kalau via telepon itu betul-betul murni penipuan. Contoh, bapak benar ini, bapak siapa nama pak? Itu, ini anak bapak masuk rumah sakit sekarang, jadi kecelakaan pak, tolong segera ini kirim duit. Nah ketika orang itu menerima informasi itu, dia panik. Biasanya karena sayang dengan anak, panik sepanik apapun untuk menyelamatkan sang anak tadi, dia otomatis apapun dilakukan, minta transfer duit ditransfer, terus lagi anaknya ditangkap polisi misalkan, seperti itu, banyak macamnya. Terus ada lagi yang diiming-imingi dengan cara berbisnis, misalkan nanti bapak beli pulsa 100.000, kalau di sini pulsanya bisa dijual 50.000, bapak cukup nyimpeskan uang 1 juta bisa ini. Karena apa? Dalam pikiran orang ini untung besar, seperti itu, sehingga tertipu dengan hal yang seperti itu. Kalau hipnotis sebenarnya enggak. Tujuan hipnosis itu menggali potensi diri orang yang menghipnotis dan memberi sugesti kepada orang yang disugesti itu mendapat kesehatan. Tujuannya orang yang fobia takut ketinggian, fobia takut renang. Kemarin anak saya takut renang. Sekarang alhamdulillah 2 hari saya hipnotis bisa renang. Dan sekarang nggak mau berhenti mau renang. Kalau bisa setiap minggu renang.
Kalau di kantor kita, Pak? Kalau di kantor ya alhamdulillah ada ini 3 orang. Satu bribka Wahban, dia sakit ini apa di kepalanya agak pusing waktu itu. Dia minta supaya nggak pusing. Ya nggak pakai urut, nggak, di hipnoterapi cukup 10 menit sembuh. Terus lagi ada yang namanya Aibtu Peri, dia sakit di bagian sini. Dia bilang kan, Wan bisa nggak terapi saya? Oke, saya terapi. Di terapi terserah mau masukkan lagu atau apa, nanti kita yang komunikasi. Jadi hipnotis itu komunikasi verbal dan non verbal, itu maksudnya hipnotis itu. Jadi bagaimana kita mengomunikasikan orang itu masuk ke alam bawah sadarnya, seperti itu. Alam bawah sadar itu kan lebih luas. Nah ketika sudah di terapi orang itu alhamdulillah sehat. Terus ada istrinya juga, istri dari Aibtu Peri ini, namanya Bu Irma. Dia itu merasa bersalah dalam pikirannya, merasa bersalah sama almarhum ayahnya. Saya kasih sugesti mengingat ayahnya, sampai dia nangis, sudah nangis dia pelong. Berkaitan untuk menerapi orang-orang yang mungkin sakit ini karena banyak faktor pikiran. Orang sakit, orang sehat itu tergantung pikiran. Bagaimana memberi pikiran yang positif ke dalam pikirannya. Atau orang itu misalkan tidak mau makan, dikasih sugesti supaya makannya banyak. Ada itu di kantor, kemarin orangnya kurus, dia Dandi, setiap kali piket makannya kayak malas. Saya kasih, Dandi makan apa? Makan nasi. Lauknya apa? Lauk ikan tongkol kan? Padahal dia nggak hobi tongkol. Akhirnya kayak saya kasih sugesti, di penglihatan dia itu seperti yang dia senangi apa? Ikan pindang rupit. Habis sampai tulang-tulangnya habis, seperti itu. Nah itu Dandi. Terus lagi ada kemarin PBK, orang dari PBK yang ada di Kompi, dia katanya mau berhenti merokok, entah ngetes atau apa, tapi sampai 12 hari dia nggak merokok, pahit lidahnya kalau merokok. Tapi dia ngulang lagi, ya mestinya kalau terapi harus terus berangsur-angsur seminggu sekali seperti itu. Jadi jangan takut kalau ini, woi Pak, nanti misalkan saya udah ini banyak yang tahu Pak Iwan tuh pinter hipnotis, jangan takut. Sebenarnya orang itu mau atau tidak. Kalau orang itu tidak mau dihipnotis nggak bisa, nggak kenal. Seperti itu. Jadi himbauan saya ya, bahwa yang katanya hipnotis yang terjadi ngambil duit, ngambil apa, itu sebenarnya murni penipuan. Kalau hipnotis sebenarnya nggak seperti itu. Hipnotis sebenarnya tujuannya itu menggali potensi diri, mentransfer pikiran kita ke pikiran orang lain itu supaya orang itu bisa berpikir logis dan menghilangkan rasa sakit, seperti itu. Minta pimpinan mungkin untuk melakukan pelatihan di tempat institusi kita. Ya tergantung, kalau misalkan memang pimpinan ini perlu, misalkan dari Polres untuk mendampingi, saya siap. Intinya seperti itu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin demi untuk kemajuan di sini kan, untuk kemajuan negara, untuk kemajuan di Kota Linggau, Musirawas, Muratara, dimanapun saya siap. Intinya seperti itu. Tapi kalau saya mau ngajukan diri, ya saya malu kan, seperti itu. Saya nggak mau, yang jelas, kecuali kalau permintaan.